Kejadian ini dialami Dwi sekitar tahun 1995. Ketika itu, Dwi tinggal di wilayah Sawangan, Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu, penduduk di desa masih menggunakan sungai sebagai sarana mandi, cuci, dan kakus. Biasanya, Dwi, ayah, dan adiknya pergi mandi pada pukul 5 sore. Tetapi pada hari itu, Dwi bermain hingga lupa waktu. Akhirnya, ayah dan adiknya Dwi telah lebih dulu pergi ke sungai untuk mandi. Sedangkan Dwi ketika azan maghrib baru sampai di rumah. Melihat ayah dan adiknya sudah mandi, Dwi bergegas pergi ke sungai untuk mandi. Ketika itu langit sudah beranjak gelap, keadaan sungai sudah sangat sepi. Dwi sedikit merasa takut saat itu. Tapi ia tidak menghiraukannya. Dwi pun mandi. Setelah 15 menit, Dwi telah selesai dengan mandinya. Ia melihat langit sudah sepenuhnya gelap. Ia pun bergegas naik dari sungai. Kebetulan di salah satu sisi sungai itu terdapat pohon bambu. Ketika Dwi sedang berjalan naik, tiba-tiba ia mendengar suara kasak-kusuk yang berasal dari arah kebun bambu. Langkah Dwi pun terhenti. Ia coba memfokuskan pandangan ke arah asal suara, mencoba melihat di antara gelapnya malam. Suara itu masih terdengar. "Woi, siapa tuh?" teriak Dwi. Ia menyangka ada seseorang di sana. Tetapi belum sempat mulut Dwi menutup kembali, ia sangat kaget. Karena secara tiba-tiba dari kebun bambu itu muncul kepala tanpa badan. Kepala itu terbang dari rimbunan pohon bambu menuju ke arah Dwi. Ia melihat dengan jelas kepala itu wajahnya hitam. Terdapat sisa-sisa tanah yang menempel di sekitar wajahnya. Mata kepala itu berwarna putih, di sela-sela bibir kepala itu menyembul dua buah taring menyerupai taring babi. Ekspresi wajah kepala itu seperti sangat lapar dan siap menyerang Dwi. Melihat itu, seketika Dwi terjatuh. Berusaha menjauh sejauh mungkin, tetapi sayangnya jantung Dwi berdetak tak beraturan dan tubuhnya sudah lemas. Sedangkan kepala itu semakin dekat. Akhirnya Dwi tak sadarkan diri. Begitu ia terjaga, ia sudah dikelilingi ayah dan warga desa yang beramai-ramai mencarinya dengan membawa obor. Dwi pun digotong ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Dwi hanya bisa menangis. Ia tidak berani keluar rumah hingga beberapa hari. Ternyata sungai itu memang dihuni makhluk kepala tanpa tubuh yang suka meneror siapa saja yang berada di sungai selepas maghrib. Saat Dwi ditemukan, terdapat luka membiru di lehernya. Ada yang tahu apa penyebab luka itu?